warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Menurut kalian, apakah media sosial yang seharusnya menjadi ruang untuk berbagi informasi dan mempererat persaudaraan justru berubah menjadi tempat penyebaran kebencian dan intoleransi? Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama. Keberagaman tersebut dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan dijamin keberadaannya dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Namun, perkembangan teknologi dan media sosial menghadirkan tantangan baru bagi kehidupan beragama di Indonesia. Saat ini, berbagai bentuk ujaran, kebencian, diskriminasi, dan intoleransi antar umat beragama semakin mudah ditemukan di media sosial. Informasi yang beredar tanpa penyaringan seringkali memicu prasangka dan konflik. Bahkan belum lama ini masyarakat dihebohkan oleh kasus pembubaran kegiatan jemaat gereja misi sejahtera di Bantul yang memicu perdebatan luas di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran masih adanya praktik intoleransi di masyarakat Indonesia. Kasus tersebut menunjukkan bahwa intoleransi tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga diperkuat oleh penyebaran opini narasi kebencian di ruang digital. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk memahami penyebab meningkatnya intoleransi antar umat beragama di media sosial, teman-teman. Dampaknya terhadap korban maupun persatuan bangsa, serta langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan ruang digital yang toleran dan harmonis. Indonesia adalah bangsa majemuk yang disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hukum negara melalui pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 secara mutlak menjamin kebebasan beragama. Namun, pada era digital ini, kedudukan tersebut menghadapi ujian berat. Luas dan bebasnya arus informasi negatif terbukti menurunkan kecerdasan budaya kaum muda. Fenomena echo chamber dan filter bubble membatasi pandangan masyarakat, mengisolasi keberagaman, serta memperkuat sikap ekstrim yang mencederai semangat pluralisme kita. Selain itu, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga provokasi melalui media sosial juga dapat memicu kesalahpahaman antar kelompok masyarakat. Jika tidak disikapi dengan bijak, kondisi ini berpotensi mengancam persatuan sosial yang telah lama menjadi fondasi kehidupan bernegara di Indonesia. Kalau kalian mengira tindakan yang mengacu pada intoleransi tidak berdampak nyata pada korban, kalian salah besar. Meskipun tidak dilakukan di dunia nyata, akan tetapi dampak tersebut dapat sampai di sana, bahkan sampai ke dalam diri korban atau kita sebut sebagai psikologi. Contoh nyata yang dapat dialami korban, yang pertama, krisis eksistensial dan juga identitas, di mana korban merasa bingung dan mempertanyakan jati diri dan agamanya. Dampak yang kedua, korban dapat mengalami kecemasan dan ketakutan, di mana pada dampak ini, korban dapat mengalami rasa ketakutan di dunia nyata, bahkan sampai mengalami yang namanya paranoia. Nah, lebih parahnya lagi, rasa ketakutan dan kecemasan tersebut dapat memicu hypervigilansi yang dialami korban, sehingga korban merasa sangat mencurigai dan juga mewaspadai setiap orang yang berbeda agama. Dampak ketiga yang dapat dialami korban merupakan aliensi dan juga isolasi sosial, di mana korban merasa terasingkan di lingkungan sosialnya, bahkan sampai menyembunyikan identitas agamanya. Yang lebih parahnya lagi, korban dapat menarik diri dari lingkungan sosialnya. Dampak keempat yang dapat dialami korban merupakan dampak yang paling menyeramkan bagi korban dan juga pelaku, yaitu rasa kebencian. Ujaran kebencian yang mengancam dan juga menekan korban, sehingga menimbulkan rasa takut, dapat berubah menjadi rasa benci, yang kemudian dapat berakibat pada penyerangan dan juga tindakan yang membahayakan lingkungan sosial. Selanjutnya, apa sih dampak sosial dari intoleransi? Yang pertama, intoleransi memicu perpecahan sosial. Intoleransi membuat hubungan antara masyarakat menjadi renggang. Perbedaan yang seharusnya menjadi kekuatan
justru berubah menjadi sumber konflik dan perpecahan. Yang kedua, menurunkan rasa percaya antar masyarakat. Ketika seseorang atau suatu kelompok terus menerima perlakuan intoleran, rasa percaya terhadap lingkungan sekitar akan berkurang. Akibatnya, kerjasama dan kebersamaan dalam masyarakat menjadi sulit untuk terwujud. Yang ketiga, mengancam kerukunan dan persatuan. Intoleransi dapat menghambat terciptanya kehidupan yang harmonis. Jika dibiarkan, sikap ini berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar dan melemahkan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai perbedaan, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan agar terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi kita semua. Setiap hari, ruang digital kita dipenuhi ujaran kebencian, hoaks, dan konten provokatif yang diam-diam merusak persatuan kita. Data Komdigi 2025 mencatat hampir 4.000 konten kebencian ditangani hanya dalam 2 bulan. Ini nyata dan ini mengkhawatirkan. Tapi, kabar baiknya, kamu udah punya kekuatan untuk mengubahnya. Ini yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, sebelum share, berhenti sejenak, verifikasi dahulu. Jangan biarkan jempolmu jadi alat penyebar kebencian. Yang kedua, buat konten yang merayakan keberagaman. Satu video, satu postingan positif darimu bisa mengimbangi puluhan konten provokatif di luar sana. Yang ketiga, jangan diam saat melihat intoleransi. Yang tegur dengan sopan, beri perspektif yang lebih luas, atau laporkan kontennya. Yang keempat, keluar dari belenggumu, ikuti akun dengan latar belakang berbeda. Karena memahami perbedaan adalah langkah pertama menuju toleransi. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar semboyan, itu janji kita kepada sesama. Ruang digital seharusnya menjadi tempat untuk saling mengenal, bukan saling menyakiti. Indonesia yang damai dimulai dari pilihanmu, dari layarmu, dari sekarang.